Tujuan untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Aku berharap dimanapun teman-teman berada selalu diberkati Tuhan dan selalu dilindungi Tuhan ya teman-teman. Nah teman-teman, walaupun kita itu beribadahnya online, teman-teman harus rutin dalam beribadah online setiap minggunya ya teman-teman. Ya teman-teman, kita serukan ya kita Joyful Kids, joy, 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 sukacita, sukacita, tepuk tangan Yesus, yes, sus, Yesus, yes. Ya teman-teman, kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah online. Tuhan berkati agar ibadah online kami kali ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ya doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita naikkan satu lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Yuk teman-teman, kita tepuk tangan dan bangkit berdiri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, dalam duka, jalan sertanya
setiap hari jalan serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Yeay, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Teman-teman, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu lagu pujian, Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar firman-firman yang kami telah dengar dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, nah doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Hai adik-adik Joyful Kids, senang berjumpa kembali bersama dengan Kak Donald dalam ibadah online yang mungkin adik-adik ya, ibadah online ini adalah ibadah online yang terakhir adik-adik ya, mungkin ya, karena minggu depan kita sudah mulai ibadah secara onsite ya adik-adik ya. Hore, bisa ketemu nih, ngobrol ya, nyapa adik-adik, nyanyi bersama-sama, memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan langsung di gereja. Semangat kan ya adik-adik? Semangat ya, Kak Donald tunggu nih adik-adik ya untuk mengikuti ibadah anak-anak sekolah minggu. Nanti kita akan umumkan ibadah Joyful Kids kita melalui nomor WA papi mami kalian adik-adik ya. Itu saja informasinya yang perlu Kak Donald sampaikan kepada adik-adik semua. Sekarang adik-adik mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima berita firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala yuk. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini kembali bisa beribadah. Meskipun ini lewat online, tapi kami mau belajar untuk menghormati Tuhan, mengikuti ibadah ini dengan baik. Khususnya kami mau ya Tuhan untuk mendengar berita firman-Mu, memahami, dan lebih lagi kami bisa melaksanakan apa yang menjadi berita firman Tuhan hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau menolong kami semua, supaya kami bisa menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati kebaikan-Mu dalam ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar berita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan Yesus. 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 Anak Joyful Kid. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Nah, adik-adik, tema kita masih melanjutkan. Yaitu apa adik-adik? Sukacita dalam hukum Tuhan. Ya adik-adik ya. Kali ini kita masih membahas hukum yang keberapa? Masih hukum yang kelima adik-adik. Ya, ini bagian kedua. Bagian yang pertama Kak Donald sudah jelaskan minggu lalu. Ayo yang belum mendengar, yang belum beribadah minggu lalu, ayo dong adik-adik, masih ada kesempatan nih. Kalau ibadah online, adik-adik masih bisa ya tunda waktu ibadahnya, atau nanti cari hari lain masih bisa. Tapi nanti pada saat onsite, adik-adik nggak bisa nih ya, karena kita langsung datang ke gereja. Jadi tidak ada lagi tayangan YouTube nih adik-adik ya. Oke, jelas ya sampai sini mengerti? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita belajar kembali firman Tuhan. Ya, masih ingat ya ayat Alkitabnya? Minggu lalu Keluaran 20 ayat 12. Itu jadi ayat hafalannya adik-adik ya. Keluaran 20 ayat 12 nih. Nah, sekarang adik-adik, Kak Donald mau beritahu ada ayat tambahan lagi nih. Masih tentang hukum yang kelima. Yaitu tentang apa adik-adik? Menghormati orang tua, ayah dan ibu. Di dalam ayatnya apa? Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2. Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2 adik-adik. Nah, di sana adik-adik akan mendapatkan perintah Tuhan yang kelima ini. Ada lagi nih adik-adik yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama adalah kita harus menghormati orang tua. Kak Donald sudah jelaskan minggu lalu adik-adik artinya menghormati itu apa. Ya, itu bicara tentang bagaimana kita punya bahasa tubuh, sikap kita, baik tutur kata maupun bahasa tubuh kita dalam menghormati orang tua kita adik-adik ya. Itu yang adik-adik perlu pelajari. Minggu lalu Kak Donald sudah jelaskan. Lalu yang paling penting tutur kata kita nih adik-adik, ucapan-ucapan kita waktu meresponi, waktu berhadapan dengan papi mami kita. Ada 3 bahasa yang harus adik-adik belajar untuk melakukannya setiap saat adik-adik. 3 kata ini apa? Minta maaf, minta tolong, dan berterima kasih adik-adik ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan,
Mari kita belajar kembali tentang menghormati ini adik-adik. Tuhan memberikan perintah menghormati kepada papi mami, orang tua kita. Ini sama seperti kita menghormati Tuhan adik-adik. Ya, Tuhan juga harus kita hormati. Begitu juga orang tua harus kita hormati adik-adik. Jadi orang tua itu sangat penting di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan perintah sama seperti umatku menghormati Tuhannya, begitu juga anak-anak menghormati orang tuanya. Jadi rasa penghormatan kita kepada Tuhan sama juga kepada papi mami kita. Di mata Tuhan berarti kalau begitu apa? Orang tua kita sangat penting adik-adik ya. Sehingga kita tidak boleh melanggar ini. Kenapa? Karena ini adalah perintah Tuhan. Nah adik-adik, menghormati itu adalah perintah Tuhan. Tuhan yang kasih perintah loh adik-adik. Kita harus mentaatinya. Kita harus mengikutinya adik-adik ya. Kalau guru di sekolah kasih perintah, adik-adik turuti kan? Betul nggak? Ya dituruti, ditaati adik-adik. Benar? Benar kan? Ya, begitu juga adik-adik. Kalau misalnya ada Pak Polisi nih, kasih tahu belok kiri, belok kanan, berhenti, jalan. Taati nggak? Ditaati. Betul nggak adik-adik? Ya nggak? Security satpam juga sama. Kalau mereka kasih sesuatu perintah, kita juga nurut. Ya parkir di sini. Ya tolong aksesnya kalau mau masuk. Tolong KTP-nya misalnya. Kita juga nurutin kan adik-adik ya. Mereka kan bukan Tuhan adik-adik. Betul nggak? Mereka bukan Tuhan, mereka manusia. Kita aja dengerin mereka. Masa sama papi mami kita tidak dengar-dengaran? Apalagi sama Tuhan tidak dengar-dengaran. Berarti kita menganggap apa nih? Menganggap orang tua kita, Tuhan kita lebih rendah. Ya, mereka tidak penting bagi kita adik-adik. Nah jadi di sini Kak Donald simpulkan adik-adik menghormati Tuhan itu ada yang namanya kepatuhan, ketaatan adik-adik ya. Dan ini sama seperti yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 1 dan 2. Kalau adik-adik membaca ayat 1-nya, coba nih buka Alkitabnya ya. Adik-adik Efesus 6 ayat 1 dan 2. Di ayat 1 perintah Tuhan apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Tuh ada kata taat tuh ya. Lalu di ayat yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi menghormati dan mentaati itu nggak bisa dipisahkan adik-adik. Ya, itu saling berhubungan. Ya, tidak mungkin adik-adik menghormati tapi tidak mentaati. Begitu juga kalau adik-adik mentaati tidak menghormati. Itu nanti hasilnya beda loh adik-adik. Ya, hasilnya beda. Adik-adik menghormati orang tua, tapi perintah-perintahnya nggak mau diturutin, nggak mau dijalankan. Nah, itu artinya apakah sama adik-adik menghormati? Tidak. Begitu juga adik-adik. Adik-adik mentaati nih misalnya, adik-adik nurut, ngikutin apa yang disuruh oleh papi mami, tapi tidak menghormatinya. Nah, adik-adik pasti nih mukanya tuh manyung, kepaksa, berat hati, ya daripada nanti dipukul, daripada nanti diomelin, daripada nanti dimarahin, ya udahlah aku jalan aja. Itu namanya apa? Tidak menghormati juga loh adik-adik. Tapi kalau adik-adik mentaati perintah orang tua dengan hormat, pasti adik-adik melaksanakannya dengan sukacita, dengan joyful. Adik-adik nggak pakai ngeluh, nggak pakai uring-uringan, nggak pakai manyun-manyun, nggak pakai marah-marah adik-adik. Adik-adik jalanin aja. Siap, laksanakan papi. Oke papi, ya papi, saya akan lakukan. Jadi ada sukacita adik-adik. Nah hasilnya apa nih adik-adik? Ini dia, Tuhan memberikan janji bagi siapa yang mentaati dan menghormati orang tuanya. Tuhan kasih janji loh adik-adik. Tahu nggak janjinya apa? Wih adik-adik, ada dapat bonus dari Tuhan, ada dapat upah dari Tuhan. Kalau adik-adik mentaati dan menghormati papi mami, upahnya apa adik-adik? Yang pertama nih, ya firman Tuhan bilang apa? Supaya ketika kita hormat kepada orang tua,
dan kita mentaatinya adik-adik, maka yang terjadi adalah apa? Maka yang terjadi adalah supaya kita bahagia. Supaya kita bahagia adik-adik. Wow, adik-adik mau bahagia nggak? Hah? Mau nggak bahagia? Wah, adik-adik, supaya kamu berbahagia adik-adik. Nah, adik-adik, janji yang kedua, yang terakhir apa nih? Tuhan berjanji begini, maka kamu akan baik keadaanmu ya di tanah yang Tuhan berikan kepadamu, maka kamu akan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan padamu. Itu berkat yang kedua nih adik-adik. Ya, apa itu adik-adik? Wah, kita akan punya keadaan yang baik-baik saja adik-adik. Mungkin bisa jadi nih ya adik-adik, kita mungkin lagi susah nih nanti. Mungkin waktu kita mau mencapai cita-cita, kita mau kerja, atau kita ada masalah, bisa jadi. Tapi Tuhan berjanji, orang yang menghormati orang tuanya, Tuhan akan membuat baik keadaannya. Yang mungkin kita lihat buruk, yang mungkin ada orang lain berbuat sesuatu yang jelek sama kita nih adik-adik, maka Tuhan bisa ubah, Tuhan bisa campur tangan, Tuhan bisa bela adik-adik, Tuhan bisa lindungi adik-adik, dan membuat apa? Membuat keadaan adik-adik jadi baik keadaanmu di tempat di mana Tuhan akan menempatkan adik-adik di tanah yang diberikan Tuhan padamu. Itu bicara apa adik-adik? Itu bicara di mana adik-adik berada dimanapun. Suatu hari adik-adik akan keluar dari rumah. Mungkin adik-adik kalau udah besar, kerja, kuliah, adik-adik sudah punya usaha sendiri, adik-adik mungkin sudah punya rumah sendiri, mungkin bisa jadi tinggalnya nggak sama papi mami, ada di luar kota, di luar negeri mungkin, tapi dimanapun tanah adik-adik injak, dimanapun adik-adik berada, Tuhan berjanji akan baik keadaan kalian semua. Mau yang mana adik-adik? Mau yang mana, keadaannya buruk atau keadaannya baik? Hormatilah orang tuamu adik-adik ya. Itu berkat yang kedua, itu bonus yang kedua adik-adik. Yang terakhir adik-adik, yang ketiga, Tuhan berjanji apa? Tuhan akan berjanji memberikan adik-adik panjang umur. Waduh, mau pendek umur atau panjang umur? Ayo adik-adik, mau umurnya pendek atau umurnya panjang? Kalau ulang tahun mau dinyanyikan apa? Panjang umurnya, atau mau dinyanyikan apa? Pendek umurnya. Ya adik-adik ya. Maksudnya apa nih adik-adik panjang umur? Nah adik-adik, itu bicara apa ya? Tentu adik-adik akan diberi kesehatan, adik-adik akan diberikan waktu lebih banyak, lebih lama. Tujuannya untuk apa adik-adik? Bukan supaya kita ini tunjukkan nih loh, hebat nih, saya nih bisa jaga kesehatan, saya nih umur saya panjang. Bukan itu saja adik-adik yang dimaksud. Tuhan mau kasih adik-adik umur panjang, itu bicara apa? Supaya adik-adik menikmati berkat Tuhan. Semua yang Tuhan berikan kepada adik-adik, adik-adik bisa nikmati panjang, lama adik-adik, nggak sebentar. Rezeki berkat yang Tuhan beri kepada adik-adik tidak sia-sia, tidak semuanya hanya sirna dalam waktu cepat, tapi semua bisa adik-adik nikmati sepanjang umur adik-adik. Wah, itu luar biasa adik-adik ya. Panjang umur loh adik-adik, bisa menikmati dan melihat, menyaksikan semua berkat-berkat Tuhan yang adik-adik terima lama sekali. Sampai mungkin saja bisa jadi kepada anak cucu kita nanti, kepada keturunan-keturunan adik-adik nanti, adik-adik masih bisa menyaksikan dan melihat ya bagaimana Tuhan memberkati kehidupan adik-adik. Wow, bonusnya banyak ya adik-adik ya. Dan bonusnya mantep-mantep nih adik-adik. Oleh karena itu, mari adik-adik hormatilah dan taatilah papi mami adik-adik. Sampai sini jelas adik-adik ya? Sampai sini jelas adik-adik ya? Oke. Nah adik-adik, ini bagian yang penting buat papi mami. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 6 ayat 1 tadi, firman Tuhan bilang gini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah papi mami, kasih perintah boleh, seneng lihat anak nurut. Tapi coba cek ya buat papi mami, tolong perintahnya jangan perintah yang melanggar firman Tuhan. Kasih perintahnya jangan perintah yang jelek-jelek, jangan perintah-perintah yang memang
itu tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan adik-adik ya. Itu penting Itu penting adik-adik ya. Kalau memang ada perintah-perintah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, berdasarkan Efesus 6 ayat 1 ini, kita tidak perlu mentaatinya adik-adik. Misalnya apa nih Kak? Adik-adik disuruh misalnya ngerampok, disuruh judi, disuruh misalnya adik-adik ya membeli barang-barang yang sebetulnya itu dilarang. Ya, itu tidak boleh, itu melanggar hukum. Papi mami yang ngasih tahu perintah-perintah seperti ini tidak wajib adik-adik taati. Ya, kalau sampai dipaksa, kalau sampai itu dilakukan, ya, yang berdosa, yang menanggung dosanya adalah papi mamimu sendiri ya. Tapi Kak Donald percaya, papi mami anak-anak Joyful di sini tidak akan mungkin memberikan perintah yang melanggar firman Tuhan. Amin. Ya, dan adik-adik, mari kita hormati orang tua kita, taatilah mereka, dan Kak Donald sekali lagi percaya masa depan adik-adik sekarang dan nanti pasti akan joyful. Amin. Oke adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mengakhiri firman Tuhan hari ini. Yuk. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengerti sekarang mengapa kami harus menghormati Engkau, menghormati orang tua kami. Terlebih lagi kami bersyukur ada upah, ada berkat yang Tuhan janjikan, ada bonus yang Tuhan janjikan untuk kami kalau kami menghormati dan mentaati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa hidup bahagia, supaya baik keadaan kami di tanah yang diberikan kepada kami, di tempat di mana kami berada, supaya panjang umur kami Tuhan, menikmati berkat rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami benar-benar bisa mengerti dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami akan akhiri ibadah ini dan kami mohon turunkanlah berkat-Mu. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, arahkanlah hati iman percaya-Mu untuk terima berkat yang datang dari Bapa di surga. Hai anak-anak Joyful Kids, sekarang terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih, keteladanan dan penyertaan Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, tuntunan, kuat kuasa Allah Roh Kudus memberkati kehidupan adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ya adik-adik, Kak Donald tunggu nih ayat hafalannya ya. Efesus pasal 6, adik-adik boleh pilih ayat 1 atau ayat 2. Oke? Kalau adik-adik hafal dua-duanya, dapat poinnya lebih besar ya. Oke adik-adik ya. Terima kasih sekali lagi, selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah gereja onsite kita. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, bye.